balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam TV. Kali ini Angel balik buat nge-review salah satu stok unit baru yang ada di AutoFam. Kali ini Angel mau bahas mobil Eropa ya. Kalau di kemarin-kemarin banyak banget mobil Jepang, kali ini Angel mau bahas mobil Eropa. Nah, kita ngeliat dulu nih dari kuncinya ya. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip videonya sampai habis, jadi kalian bisa tahu nih pajaknya berapa, terus kilometer berapa, dan OTR berapa mobil ini. Oke guys? I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm beyond what I once was. I don't believe in love, hey, hey. If I want something, I got it, hey, hey. Oh baby, I need love me, hey, hey. Cause your love, I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, yeah, oh boy, I'm telling goodbye, yeah, oh boy, I'm telling goodbye. Oke, ini dia nih mobilnya BMW X1 S-Drive ya, 1.8i eksekutif tahun 2013. Langsung aja kita mulai dari bagian depan. Kalau ngeliat dari bagian depan, mobil ini tuh nggak terlalu tinggi ya. Dan kalau dilihat-lihat, mobil ini lebih cocok jadi hatchback gitu, karena dia tuh nggak terlalu tinggi kayak mobil-mobil SUV. Kita mulai dulu untuk bagian lampunya. Untuk lampu dia belum LED, dia masih pakai HUD ya. Di sini dia ada dua proyektor headlamp. Di bagian kirinya ini untuk sen dia masih pakai halogen biasa. Untuk bagian bawahnya ini ada fog lampnya. Fog lampnya dia juga udah kristal multi reflektor gitu ya. Untuk bagian bawah nih, bagian bawah di sini dia aksennya ngikutin warna bodinya dia warna silver gitu. Untuk grill tengahnya ini dia nggak terlalu besar ya. Di bagian pinggirnya dia pakai stainless chrome, tapi untuk bagian tengah dia warnanya silver. Untuk bagian kap mesin, nah ini kap mesinnya lumayan unik karena dia banyak lekukannya gitu, jadi kayak modelnya tuh ada di bagian dari kap mesinnya. Di bagian kap mesinnya ini ada emblem BMW-nya, BMW. Kalau untuk bagian depan sih kayak gitu aja ya. Kita coba cek nih untuk bagian mesinnya. Oke, kalau tadi kita udah lihat bagian depannya, sekarang kita kepoin nih untuk bagian mesinnya ya. Untuk bagian atas dia belum ada peredamnya, tapi ini udah hidrolik gitu ya. Untuk mesinnya, cc-nya dia di 2000 cc ya, 4 silinder, tapi dia belum turbo nih. Untuk tenaganya dia di 150 horsepower dan torsinya itu 200 Nm. Untuk kondisi mesin sih after use, walaupun ini mobil 2013, tapi masih bagus dan masih layak untuk dipakai. Untuk bagian mesin sih gini aja, sekarang kita coba aja langsung cek di bagian sampingnya. Nah, kalau tadi kita udah di bagian depan, udah cek bagian mesin, sekarang kita lanjut ya. Untuk bagian sampingnya, kita lihat dulu nih. Untuk bagian samping, dia bentuknya lumayan unik gitu ya. Kita mulai dulu nih dari bagian bannya. Untuk ban, dia udah pakai ukuran 225/45, untuk ring dia di ring 18. Kita lanjut lagi ke bagian sampingnya. Ini untuk spion dia udah elektrik. Di sini juga lampu sennya udah ada di bagian spion ya, dia udah facelift juga ini. Di bagian bawahnya ini ada emblem S-Drive-nya. Untuk bagian samping kayak gitu aja. Handle pintu dia modelnya kayak gini, tarik gitu ya. Untuk bagian pintu dia nggak ada aksen-aksen list chrome ataupun talang air, dia nggak pakai. Untuk tangki bensin ada di sebelah kanan. Untuk bagian samping mungkin kayak gitu aja ya, mobilnya juga nggak terlalu tinggi, kalian bisa lihat. Kita langsung cek aja nih untuk bagian belakangnya. Oke, langsung aja kita ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakang nih, di bagian belakang yang pertama ada high mount stop lamp-nya. Untuk bagian belakang, wiper belakang juga udah lengkap ya. Di bagian tengah ini ada emblem BMW-nya lagi. Untuk bagian kanan tuh di emblem X1 ya.
Untuk stop lamp nih bentukannya kayak gini guys. Nih, bentukannya kayak gitu ya. Mobil ini tuh belum dilengkapin sama kamera mundur, tapi kalau untuk sensor belakang dia udah ada. Tuh kalian bisa lihat titik-titiknya ya. Nah, sekarang kita coba nih kepoin untuk bagian bagasinya. Bagian bagasi dia belum elektrik ya, jadi kalian masih harus buka manual. Nah, karena bannya udah RFT juga, jadi ini tuh udah nggak ada ban serep ya. Ini kalian bisa ngeliat ini P3K-nya ada di bagian kiri. Kalau kalian buka bagasinya ini tuh di bagian bawahnya tuh ada penyimpanan kecil gitu. Lampu bagasi juga ada ya di bagian kiri sama kiri aja nggak ada di bagian kanan. Untuk bagasi ini lumayan besar ya, cukup luas buat kalian naruh barang. Ini bagian atas nih untuk segitiganya. Mobilnya juga belum ada power back door, jadi kalian tutup manual. Nah, kita kan udah ngeliat nih eksterior dari mobil ini. Sekarang kita langsung aja cek untuk interiornya. Oke, tadi kan kita udah di eksteriornya. Sekarang kita udah di bagian interiornya ya. Untuk interior dia nih warnanya coklat-coklat gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita coba nyalain dulu nih mesinnya. Mobil ini tuh udah start stop engine, tapi kalian tetap harus colok kuncinya ya. Kalian colok dulu kuncinya, baru bisa nih start stop engine-nya. Kita mulai dari kursinya. Untuk kursi dia pakai brown leather seat gitu. Ini warnanya brown. Tapi ini untuk pengaturannya dia udah elektrik. Udah electric seat ya. Kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Untuk bagian door trim, ini bagian door trimnya dia udah soft touch ya. Di sini udah soft touch, terus di sini ada aksen wooden panelnya gitu. Tapi dia nggak glossy ya woodennya. Untuk handle pintu dia pakai warna silver glossy gitu. Untuk bagian armrestnya juga dia udah soft touch semua, kecuali di bagian hand gripnya nih dia masih pakai hard plastik ya. Di bagian pintu dia ada tweeternya, terus di sini juga ada ya bagian speakernya kecil di sini. Untuk pengaturan kaca, 4 kaca ini dia udah auto semua. Ini untuk window locknya. Ini untuk pengaturan spion, karena ini spionnya juga udah elektrik kan. Untuk bagian bawah ini ada cup holder sama door pocket kecil. Untuk bagian bawah ini handle buat buka kap mesin ya. Handle buka kap mesin ada di bagian sini, ada di bagian bawah. Untuk bagian kanan ini untuk pengaturan lampunya. Ini juga udah auto. Untuk fog lamp depan, fog lamp belakang kayak gitu sih. Kita lanjut lagi nih untuk bagian setirnya. Kita lanjut lagi nih untuk bagian setir. Untuk setir ini dia tuh udah dilapisin kulit, jadi enak gitu ya waktu kalian nyetir. Dan ini tuh menurut Angel kayak pas gitu mobilnya, kayak untuk tampilan di depan spotnya tuh pas gitu ya. Untuk setir dia palang 3, di sini dia ada aksen silvernya. Untuk bagian kiri ini untuk volume ya, ini untuk telepon. Kalau bagian kanan ini untuk pengaturan ini. Kalian bisa atur FM-nya atau mau CD player, aux, kayak gitu kalian bisa atur. Kalau ini untuk ganti ininya nih, mau FM ke berapa, ganti siarannya. Untuk bagian tengah nih ada logo BMW-nya lagi di bagian klaksonnya ya, airbag. Untuk pengaturan setirnya kita coba. Dia belum elektrik, tapi dia udah tilt dan teleskopik. Nah, kita kunci lagi. Itu bagian kiri ini untuk ini ya, lampu tembak, terus fan kanan kiri kalian bisa atur dari sini. Untuk bagian kanan ini untuk pengaturan wipernya. Untuk kilometer dia 94.000, tahun 2013 kilometer 94.000. Untuk tampilan speedometer sih dia standar ya, bulat-bulat doang. Untuk bagian atasnya tapi dia tuh belum soft touch, dia di sini masih pakai hard plastik gitu. Untuk bagian depan sih udah ya. Sekarang kita coba jadi ke bagian tengahnya, ke radionya, AC-nya. Oke, kita udah di bagian tengah nih ya. Mobil ini tuh belum ada head unitnya, tapi dia tuh di bagian tengah ini kalau kalian buka, ini ada laci kecil gitu. Ini ada laci kecil. Untuk bagian tengah ini AC-nya, terus ini buat lock pintunya ada di bagian tengah sini, sama lampu hazard ya. Tombol start stop engine ada di bagian sini kiri, sama buat nyolok kuncinya. Ini untuk AC, masih dingin, AC-nya masih berfungsi dengan baik. Masih dingin banget pokoknya nih. Nah ini untuk audionya ya, dia tuh belum ada head unitnya, jadi dia masih pakai radio gini, masih old style banget ya sih.
Untuk CD ini kalian bisa masukin ya. Jadi selain kalian bisa atur dari setirnya, kalian bisa atur juga manual dari sini. Untuk pengaturan AC, ini dia udah auto juga. Kalian bisa atur aja nih AC-nya. Kalau kedinginan tinggal dikecilin aja fan-nya atau mau dimatiin bisa. Untuk bagian bawahnya lagi di sini ada penyimpanan kecil lagi. Ini buat naruh-naruh kartu biar nggak hilang ya. Buat nyolok USB bisa, nyolok aux bisa. Di sini ada buat ini juga ya. Untuk persneling dia pakai warna hitam perpaduan sama warna silver. Untuk transmisinya dia udah otomatis ya. Di sini ada penyimpanan kecil lagi. Ini buat koin sih lebih cocok ya. Di sini tuh kalau kalian lihat dia tuh ada aksen-aksen wooden panelnya lagi. Tapi warnanya emang gelap gitu, jadi nggak terlalu kelihatan karena perpaduannya tuh hitam sama wooden panel yang gelap. Di bagian tengahnya lagi ada satu cup holder, kalian bisa taruh minum di sini. Ini di pinggirannya dia pakai warna silveran gitu. Untuk rem tangan dia masih manual ya, belum elektrik. Sini ada armrest tengahnya, kalau kalian buka, ini ada cup holdernya lagi, terus ada power outletnya lagi. Untuk penyimpanan sih nggak terlalu luas karena di sini dia nyimpen cup holder lagi ya, bingung juga. Untuk bagian tengah udah, kita coba ke bagian atasnya. Untuk bagian atas ini yang pertama dia ada lampunya. Nah ini lampunya ya, nggak terlalu terang mungkin karena ini masih siang juga. Untuk bagian atas sih nggak terlalu banyak ya. Di sini kalau kalian buka ada kacanya, dilengkapin sama lampu. Jadi ada lampunya, ada kacanya, lengkap banget. Untuk bagian atas cuman ini aja, ini untuk spionnya ya, spion tengahnya. Untuk dashboard depan dia udah soft touch, nih dia udah soft touch di sini. Tetap ada perpaduan wooden panel sama warna coklat. Coklatnya ini sama ya warnanya kayak warna kursinya, cuman di sini dia belum soft touch, dia masih pakai hard plastik. Kalau ini di laci dalam sini ini halus nih, halus ya. Ini ada buku-bukunya sih biasa, buku-buku servisnya kayak gitu. Oke, kita udah di bagian depan nih. Sekarang kita coba nih rasain gimana sih rasanya duduk jadi penumpang di bagian belakang. Oke, kita udah di bagian belakangnya ya. Udah bagian kursi terakhir. Untuk legroom sih nggak terlalu luas, tapi sempit banget juga nggak. Untuk headroomnya dia masih ada 1 jengkal, jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan kepentok ya. Untuk kursi dia sama, dia udah pakai brown leather seat gitu. Terus kalau kalian lihat nih di bagian headrestnya tuh dia ada ini nih, X gitu ya, X1 kan. Jadi ada kayak garis-garis X bentuk X gini, kayak simbol gitu. Untuk bagian tengah ini kalian bisa duduk 3 orang. Tapi ini kalau kalian buka juga ada, nah ada armrestnya, dilengkapin sama 2 cup holder. Tapi kalau kalian nggak mau pakai bisa dilipat aja. Untuk bagian tengah sih kurang nyaman ya, karena ininya naiknya tinggi banget, nonjol banget, ini jadi sempit gitu waduh di tengah. Ini tetap ada power outletnya ya. Untuk bagian kursi dia ada ininya, pocket belakang, dia bentuknya jaring gitu. Untuk door trim dia sama, dia udah soft touch. Untuk pengaturan juga udah auto ya. Untuk pengaturan kacanya ini ada door pocket kecil, terus bagian atas di sini ada pegangannya juga. Di bagian atas di tengahnya ini cuman ada lampu aja, tuh cuman ada lampu aja ya. Dia nggak ada AC belakang, jadi kita dapat AC-nya tuh dari depan aja gitu. Tapi AC-nya dingin, jadi sampai belakang juga kedapetan gitu ya. Mungkin untuk bagian belakang gini aja sih ya, dia tuh simple, nggak terlalu banyak pernak-pernik. Bagian belakang juga kan, ini untuk bagasi yang belakang tadi. Nah, jadi gimana? Kalian udah ngeliat eksterior interior dari BMW X1 2013 ini ya?
mobil ini tuh nggak nyampe 300. Jadi mobil ini tuh cuma di angka 200-an aja kalian udah bisa beli BMW. Buat harga pastinya kalian bisa langsung cek di website kita di www.autofam.net atau kalian bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Untuk pajak mobil ini sendiri itu di angka 8 jutaan, tapi pajaknya masih hidup. Nah, buat kalian yang kepo, kalian bisa aja nih langsung hubungin ke nomor Angel, terus kalian yang pengen tahu juga ini atas nama perorangan atau nama PT, kalian pokoknya bisa langsung aja kepoin di website kita ataupun di WhatsApp Angel. Nah, buat kalian juga yang pengen cari-cari mobil lain, kalian bisa juga nih kepoin di Instagram Angel @angel_autofair. Cukup review untuk hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya.